allemaal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku nyambung lagi apa saja yang aku pelajari di bahasa Belanda ya. Ini lucu nggak sih? Ada kayak kelinci-kelinci gitu. Oke. Jadi dia di Hoofdstuk 7 atau di bab 7, oefenen atau tuck in ya, tugas 1. Dia di sini pertama ini dulu aku kasih tahu dulu. Young and out. Judulnya jadi young and out. Jadi young itu muda, out itu ya tua. Jadi berbicara tentang muda dan tua. Jadi di sini ada di tuck in-nya atau di tugas 1 ya. Di tugas 1 itu menceritakan tentang praten over kontak met je familie. Jadi di sini kayak kita menceritakan itu kalian berapa bersaudara. Terus orang tuamu di mana tinggalnya, keluargamu di mana tinggalnya, abang-abangmu, kakak-kakakmu, adik-adikmu dan sebagainya gitu. Kemudian di sini masuk lagi dia masuk ke taktway atau tugas 2 itu tentang praten over vergrijzing. Jadi di taktway ini informasi verwerken over vergrijzing. Kalau di sini vergrijzing itu artinya dia itu seperti kayak untuk orang-orang tua gitu. Jadi kalau bicara ini tentang orang tua atau kayak oma opa kita bilang di sini ya. Jadi kalau mau tahu di sini itu kita bilang kalau dia sudah tua, jadi dibawa atau di keluarganya itu taruh di kita bilang panti jompo lah. Aku pernah tanya sama suamiku, kenapa sih orang tua nggak tinggal sama anaknya atau apanya? Terus suamiku bilang, memangnya kamu mau jaga, memangnya kamu ngerti, memang kamu ini, kata suamiku. Jadi setelah itu aku ngerti, oh begitu. Terus kalau aku bilang juga, kenapa nggak sama adikmu? Aku bilang, kan dia ngerti bahasa Belanda gitu kan. Karena waktu itu aku bilang, kenapa nggak tinggal sama kita aja, biar aja sama aku gitu-gitu. Terus suamiku bilang, kamu ngerti bahasa Belanda, ini gitu. Waktu itu kan orang tuanya memang generasi yang nggak tahu bahasa Inggris gitu ya, masih yang apa sih namanya dibilang ya, waktu dulu-dulu kan belum terlalu seperti sekarang. Makanya aku bilang di Belanda ini juga orang-orang yang dulu-dulu itu nggak semuanya tahu bahasa Inggris, tapi generasi sekarang rata-rata bisa bahasa Inggris gitu. Nah jadi aku bilang sama suamiku, kenapa nggak tinggal sama adikmu aja, kan adikmu bisa ini bahasa Belanda, bisa dirawat, ku bilang. Tapi dibilang suamiku lagi, mereka kan kerja. Jadi di sini kalian harus tahu kalau umurnya dia udah tua, nggak bisa, misalnya orang tuanya dulu, suamiku, dia kan pernah tinggal juga sendiri. Suaminya kan udah meninggal, mertua laki-lakiku, dan dia tinggal sendiri. Dan dia pernah jatuh, terus dia bengkak-bengkak, terus kan lama ada yang datang menolong. Jadi ya itu berbahaya juga gitu. Jadi anak-anaknya bersepakat maksudnya untuk dia masuk ke panti jompo karena di sana kan ada perawat dan mereka dirawat di sana gitu loh. Ya waktu itu si adiknya suamiku bilang gini, ya memang peraturannya di sini, bukan peraturan sih, dalam artian ya udah tradisinya di sini gitu. Jadi mereka pun kalau udah tua nanti nggak mau nyusahin anaknya. Dan ada beberapa orang yang aku dengar juga jatuhnya gini, maksudnya anaknya itu nggak mau dibebani gitu loh. Dan kalian harus tahu kalau di Belanda ini memang orangnya zelfstandig gitu. Ya kalau udah tua ya ada ya ke panti jompo kita bilang. Dan satu lagi, sebelum dia benar-benar ke panti jompo itu, di sini ada yang namanya itu seperti kayak apa ya namanya ya? Kalau kita bilang itu di sini ada dia khusus rumah. Dia hampir kayak panti jompo, tetapi itu bukan panti jompo ya. Jadi dia itu, aku lupa namanya, nanti pokoknya kalau ketemu aku tulis aja ya, aku tulis di video ini. Jadi itu adalah rumah yang dibuat untuk khusus orang tua, tetapi anak-anaknya tinggal dekat situ. Jadi kalau ada apa-apa si orang tuanya, anak-anaknya bisa langsung bisa lihat orang tuanya. Atau kalau si dosenku pernah nanya juga, dia bilang gini, iya nanti kalau papa mamanya kerja contohnya. Jadi si ibu bapaknya bisa misalnya suruh dia ke sana, atau kalau memang cucu-cucunya udah gede ya bisa sekalian ngerawat oma opanya di sana gitu.
sebelum ditaruh di panti jompo yang memang benar-benar ada perawat di sana gitu. Si dosenku juga bilang gini, katanya kalau misalnya di Indonesia itu gimana gitu. Jadi setauku ya kalau di Indonesia aku nggak tahu. Yang pasti kan kita ngerasa panti jompo itu kan kalau nggak dia memang dari pemerintah, misalnya anak-anaknya nggak ada yang ngurus lagi, ya berarti ditaruhlah di situ. Atau misalnya ada anak-anaknya tapi nggak bisa urus, misalnya dia taruh di yang ada perawat gitu ya, dia bayar gitu, contohnya kan kayak gitu ya. Karena kalau setauku juga orang tuanya rata-rata tinggal sama anak kan, jadi ya dia juga tanya gimana kalau orang tuamu nanti udah tua, ya aku bilang pasti tinggal sama adikku atau abangku kan gitu ya, orang tuaku kan masih ada, tinggal mamaku gitu. Terus di sini juga dia bilang bagaimana left side-nya itu mereka, apakah orang tua di Indonesia itu umurnya panjang apa gimana. Nah, jadi kalau aku baca waktu aku searching juga di Indonesia, itu kan rata-rata kan orang-orang tua di situ masih bekerja. Jadi mereka itu udah tua tetapi harus kayak cari uang juga ya, ada yang kayak jualan atau yang narik becak gitu ya, atau dia nggak bisa apa ya namanya ya, kayak entah apalah pokoknya serabutan, karena ya mungkin karena itu tadi kemiskinan ya, anak-anaknya mungkin pun mau bayarin buat keluarganya aja udah susah, ditambah lagi mau bantu orang tuanya pasti kan nggak gampang juga ya. Jadi kalau dibilang sih di sini udah tua kayak gitu kayaknya, apalagi udah pensiun kayaknya rata-rata nggak bekerja lagi gitu. Ya itu ironi sih. Ya itulah perbedaannya. Kalau di sini ya mereka ya tinggal ada yang misalnya ada yang rawat kalau di panti jompo, atau kalau misalnya yang di satu lagi itu ya yang aku lupa itu namanya, itu mereka juga nggak harus kerja karena kan udah pensiun. Jadi mereka ya nikmatin ya belanja, ya tetap ada uang pensiunnya gitu. Jadi di sini tuh pensiun itu asal kalian tahu bukan yang orang hanya kerja di PNS gitu atau di pemerintah ya. Di sini pensiun itu kita mau kerja bersih-bersih juga, kalau kita tetap kerja terus gitu, ya bukan hanya tetap kerja, kalau sakit ya tetap ada uang pensiun juga kalau memang dia nanti hari tua gitu, atau bantuan pemerintah gitu kita bilang. Kita lanjutkan lagi di Tag 3 ya. Jadi di sini dia tentang discussion over of fooding. Jadi dia ini tentang pengasuhan atau edukasi tentang anak. Jadi di sini juga yang aku tahu, karena kan ada yang ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Belanda, kadang-kadang ibunya seperti ya kita, kayak aku contohnya, seandainya aku pun punya anak, aku pasti akan apa sih namanya, kayak ngajarin anakku tuh kayak yang layaknya orang Indonesia. Nah, sementara mungkin suami kita yang berpikiran kayak gini, mungkin dia mengajarinya yang begini gitu kan. Pasti itu sering ada yang namanya pertentangan ya. Apalagi aku pernah ada punya teman juga di sini, dia cara pengajarannya itu kayak orang Indonesia dia buat, sementara ayahnya atau bapaknya ngajarin seperti di sini. Itu tuh pasti kalian juga harus pikirkan tentang itu ya. Kalau suami kalian open minded atau mungkin dia nggak mau ambil pusing dengan itu, dia kasih ke kalian pengasuhannya sih oke. Tapi kalau si suami kalian juga bilang ngapain sih kamu ini kan di Netherlands gini, itu bisa jadi bertengkar juga. Makanya itu kalian pikirkan juga di situ ya. Sedangkan orang Indonesia sama orang Indonesia aja menikah itu bisa juga pengasuhan anak, yang bapaknya bilang A, yang mamanya bilang B, ini jadi anaknya pun bingung. Makanya aku bilang di sini banyak sekali harus ya, itu tadi aku bilang pernikahan yang sama kultur aja bisa ini, apalagi yang berbeda ya. Kemudian aku cepat aja di Hopstock 7 ini untuk yang di takfir. Takfir itu praten en schrijven over rituelen. Jadi itu seperti kayak upacara pernikahan. Contohnya kayak gini nih. Upacara, tapi asal kalian tahu di sini, kalau di sini seperti aku bilang ya, kalau menikah itu jangan kalian pikir di sini itu oke, kalau dia orang Indonesia yang punya apa namanya ya, aku nggak ngejat di sini ya. Ada juga orang Indonesia di sini dia samenwonen, artinya dia tinggal tapi dia nggak menikah. Ya itu kan keputusan masing-masing ya. Tetapi kalau kalian memang bersifat yang harus menikah, kalian harus katakan dari awal sama pasangan kalian. Karena kalau kalian nanti udah sampai di sini, kalian terakhir jadi nggak nikah, kalian kecewa. Jadi dari awal kalian udah pertanyakan, karena pernikahan itu
seperti kayak pernikahan yang dicatatkan di catatan sipil ya maksudku. Di sini tuh nggak diharuskan. Artinya kalian tinggal satu rumah sama suami atau suami istri, ada anak sampai gede, itu nggak ada pemerintah atau orang-orang nggak ada yang kayak gitu di sini. Jadi di sini ya kalau mau dibilang oh jadi di sana bebas ya. Kalau untuk urusan pribadi gitu ya bebas. Maksudnya selama itu tidak melakukan maksudnya pencurian atau drugs dan yang maksudnya yang parah-parah gitu nggak ya pemerintah nggak ada urusan gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada kekerasan, nah itu polisi datang gitu. Tapi kalau misalnya mereka hidup ya satu rumah, punya anak sampai besar baik-baik saja gitu ya nggak ada masalah gitu. Nggak harus oh kamu nggak nikah, kamu berzina gini, bukan di sini nggak tempatnya. Mungkin dulu aku pernah tanya sama suamiku, dia bilang dulu di Belanda ini juga kalau dia hamil di luar nikah, katakanlah sebelum menikah mereka hamil, itu adalah kayak tabu atau seperti kayak harga dirinya udah terinjak-injak. Setelah waktu generasi ke generasi sekarang udah nggak ada lagi. Bahkan kalau ditanya anak-anak sekarang pun banyak yang nggak punya Tuhan, bahkan mereka nggak ke gereja gitu, hanya ikut-ikutan doang gitu. Jadi kalian harus berpikir juga bagaimana keadaan di sini. Jadi kalau kalian suatu saat ketemu sama pasangan kalian orang sini, kalian udah tanyakan itu, pastikan lagi supaya kalian nggak salah langkah, nggak ini, nggak itu. Ya, so sampai di sini video aku. Kalau kalian punya komen-komen atau pertanyaan, tinggal komen aja. Aku bikin videonya, aku akan jawab langsung. Terima kasih sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Howdo.